kaki. Mau kemana udah? Mau jalan-jalan. Camping. Iya, camping. Siap ya? Sama Bunda. Siap ya? Siap merasakan dingin. Hari ini kita lagi mau camping ke Coban Putri karena kebetulan Baba ada acara di sana, yaitu di kelas fotografi dan Baba adalah pelatihnya. Jadi kita ciao ke sana. Kita nih berangkat udah maghrib karena kebetulan saya lagi ada meeting padat banget hari itu. Jadi baru bisa berangkat jam segini. Waktu udah gelap, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita tetap berangkat. Kita hampir sholat maghrib di masjidnya salah satu rekan kita. Setelah melalui jalanan yang gelap gulita dan kita kayak bener nih lewat sini, alhamdulillah kita sampai juga ke Coban Putrinya setelah mengikuti arah di Google Maps. Emang bisa. Sebenarnya sih Coban Putri ini nggak terlalu jauh dari rumah kita, sekitar 1 jaman mungkin udah sampai. Cuman karena memang udah gelap, jadi agak lebih menantang. Nah ini kita mulai nurunin barang dibantu oleh beberapa senter. Alhamdulillah kita bawa 2 senter yang dibawakan oleh anak-anak, sementara kita bawa barang. Anak-anak juga kita libatkan untuk membawa barang mereka sendiri. Kita ternyata waktu itu kemarin nyebrang sungai dulu gitu, jadi kita kayak oh wow dingin-dingin. Terus kita alhamdulillah udah sampai ke camping groundnya dan bertemu peserta yang lainnya. Ternyata meskipun tadi gelap banget, di area camping ground ini udah agak lebih terang. Jadi kita langsung memutuskan untuk mendirikan tenda karena yang lainnya udah pada kebangun gitu tendanya. Alhamdulillah tenda kita ini tenda instan gitu ya, yang kayak nggak terlalu sulit untuk membangunnya. Jadi kita nggak butuh waktu lama juga untuk membuat tenda ini berdiri. Dan kita juga dibantu oleh anak-anak yang kita libatkan untuk ikut serta membangunnya. Mulai dari memasang pasaknya, menarik tiang-tiangnya. Pokoknya kita kerjain bareng-bareng bahwa ini tuh adalah project kita semua gitu. Semuanya harus terlibat. Ini mereka memasang alas tidur kita emang bawa kayak karpet playmat gitu ya biar lebih empuk dan lebih ringkes dibandingin kita bawa kayak alas yang biasa itu. Terus kita juga bawa aneka selimut. Kita nggak punya sleeping bag kebetulan. Jadi kita tuh tukang camping yang masih newbie gitu ceritanya. Setelah tenda terbangun, kita memutuskan untuk makan malam. Alhamdulillah kita tadi tuh sempat beli ayam goreng dan saya juga bawa martabak karena kebetulan di tempat meeting tadi itu adalah tempat orang jual martabak gitu. Kita juga udah beli nasi, jadi kita bisa makan malam bareng di dalam tenda. Ini tuh experience baru ya buat Nada. Kebetulan ini adalah camping pertamanya. Jadi sebenarnya sebagai orang tua saya pun agak cukup deg-degan apakah dia enjoy, apakah ntar malam akan dingin, apakah ntar gelap dan dia takut gitu. Cuman alhamdulillah waktu awal datang ini dia kelihatannya baik-baik aja gitu. Cari ini. Setelah makan, anak-anak ini memutuskan untuk keluar daripada di tenda aja mumpung udah sampai di hutan. Terus mereka mengkoleksi pinus. Jadi bener-bener pinus yang ada di mana-mana tuh mereka satuin jadi satu di deket tenda. Sambil bahagia banget karena mungkin biasanya juga nggak ada kayak begitu kan di rumah. Ini kakak-kakak yang lagi diklat, mereka ada acara tapi kita tetap di tenda karena ya karena kita nggak ikut aja gitu. Tapi Baba ikutan sih di sana. Sembari Kavanada keluar, itu saya lebih memilih untuk di dalam tenda menghangatkan diri karena sebenarnya dari meeting tadi tuh nggak bawa baju gitu, jadi emang bener-bener berangkat langsung nggak bawa baju yang prepare yang hangat kayak apa, cuman bawa sweater aja. Terus saya juga sempat kerja di sana secara kilat, tapi anak-anak di luar mereka main api unggun, menghangatkan badan. Itu mereka senang banget lihat ada asap, lihat ada api, apalagi ditemenin sama kakak-kakak ini ya, jadi kayak oh wow ada temennya juga untuk ngajakin interaksi anak-anak ini gitu. Jadi mereka banyak pertanyaan dan alhamdulillah karena banyak kakak-kakak juga jadi dijawab. Gak lama ada yang nangis kenceng banget karena digigit semut. Jadi itu ada semut hitam. Kita baru tahu kalau ada semut hitam yang gigitnya sesakit itu. Karena tadi waktu awal datang pun kakak juga habis digigit dia dan dia sempat nangis. Ini adiknya juga menangis
kencang banget karena dia pakai sendal, ternyata sendalnya tuh ada si semut itu. Tidak lupa untuk sholat isya dulu sebelum nanti kita tidur. Jadi kita tuh wudhunya tetap ada sih sebenarnya area untuk kita bisa ke toilet, tapi memang nggak ada lampu dan cukup jauh. Jadi kita kayak harus nyebrang sungai kecil gitu, harus basah-basah dulu, harus copot kaos kaki segala macam untuk sampai ke tempat kita harus wudhu atau ke toilet itu. Ini kita sholat, nggak bisa berjamaah berempat karena nggak cukup tendanya, tapi kafanada sholat bareng bisa lah ya kayak gitu. Allahu Akbar. Selesai sholat, kita memutuskan untuk tidur, sementara Baba lanjut ke acaranya beliau sendiri. Karena sebenarnya besok pagi tuh kita harus langsung balik ke Malang, karena kita ada acara jam 7 pagi. Luar biasa kan, jadi ini kayak cuman numpang tidur aja gitu semalam. Selamat pagi dari Coban Putri. Kalau kemarin malam kita nggak bisa ngeliat apa-apa, kita bahkan nggak tahu sebenarnya ini tempatnya kayak apa. Ini kita hari ini bisa melihat dunia. Kita baru tahu, oh ini sungai yang kita lalui kemarin. Coba lihat, itu saya pakai sendal yang emang nggak gunung friendly sama sekali. Saya pakai sendal apa adanya karena emang baru meeting langsung berangkat ke sini dan nggak bawa lagi yang lainnya. Jadi kayak orang salah kostum gitu, udah pakai abaya, pakai sendal, nggak apa-apa. Yang penting hidup. Nah, ini toilet yang kemarin saya bicarakan, itu areanya agak jauh dan ini Nada lagi memilih maunya yang toilet warna pink, padahal dia tertutup. Jadi kayak nggak mau masuk yang lain, maunya yang warna pink aja. Cewek gitu mah ya. Pagi-pagi dengan udara dingin rasanya kayak nggak afdol kalau nggak bikin sesuatu yang hangat. Alhamdulillah kita meskipun persiapannya apa adanya, ini kita tetap bawa kompor, jadi kita bisa memasak sesuatu yang hangat untuk anak-anak. Meskipun nggak yang sehat-sehat banget karena kita makan makanan instan, tapi nggak apa-apa sekali-kali biar bisa kita ceritain juga ke mereka bahwa ini tuh adalah hal yang tidak kita lakukan setiap saat kayak gitu. Mungkin nanti di proses kita camping berikutnya kita akan lebih pro untuk memasak makanan yang lebih sehat. Tapi hari itu kita makan pop mie dan enak sih meskipun ya gitu ya. Ini kakak-kakak lagi mau OTW ke arah air terjun karena mereka mau ada acara senam pagi. Jadi di area tenda-tenda ini sepi, anak-anak bisa main-main lagi, menikmati hutan pinus di pagi hari. Kalau yang kemarin gelap, ini mereka jadinya tahu, oh di sini pohonnya ternyata tinggi-tinggi ya, padahal kemarin nggak kelihatan sama sekali. Sebenarnya ini tuh kita harus buru-buru balik ke Malang, tapi kita tuh masih penasaran sebenarnya air terjunnya kayak apa ya. Jadi kita memutuskan untuk jalan juga kayak kakak-kakak tadi. Ternyata nggak yang jauh banget dan tempatnya bagus banget. Air terjunnya itu bukan yang dalam, ini tuh kelihatannya kayak dalam ya, padahal dia tuh kayak cuman sungai kecil yang memang kita tuh sebenarnya bisa masuk gitu, nggak yang dalam. Terus ada beberapa air terjun dan kalau kita lihat dari drone view itu emang kan nggak yang gede, tapi dia cakep gitu. Terus juga ada area yang agak luas di sini, bisa dibuat senam pagi, bisa dibuat games mungkin, atau mungkin bisa buat kemah yang ramean kayak gitu. Terus waktu kita jalan juga kita baru tahu bahwa ternyata ada banyak orang lain yang nge-camp di daerah sini dekat-dekat air terjun. Jadi sebenarnya nggak harus yang jauh kayak tempat kita awal, tapi mungkin karena kita berombongan banyak, jadi di sini pun nggak cukup kalau harus mendirikan tenda gitu. Tapi ini kita kepikiran untuk balik sih, untuk main-main air di sini. Kafanada tuh udah request untuk main air dan membasahi diri, tapi tentu saja tidak diizinkan untuk hari itu karena kita keburu-buru. Jadi kita tuh mau ada acara pop up class, movie class kayak gitu. Jadi kita mau bikin playground
dan kelas untuk teman-teman yang anaknya ikutan acara halal bihalal kayak gitu. Jadi kita tidak bisa lama-lama kayak gitu. Biasa ya. Coba, Pak. Ada yang bawanya berat bilang. Meskipun ini first time-nya Nada, tapi dia terlihat enjoy dan bahagia dan bisa menyesuaikan diri dengan keadaan. Meskipun pas malam tuh dingin banget, anak-anak tuh beberapa kali kebangun, tapi mereka nggak yang menangis atau rewel, cuman ya kayak mendekat dan minta dipeluk bareng aja gitu. Jadi tadi malam tuh kita tidurnya bertiga doang karena Mas Hanif kan ada acara lain di sana. Jadi ya udah kita bertigaan berpelukan. Mungkin next time dengan barang-barang yang lebih proper kita akan bisa camping dengan lebih baik. Tapi menurut saya untuk pertama kali kemarin itu nggak yang membuat traumatis kayak gitu. Jadi bisa lah diulangin lagi. Kakak berkali-kali juga bilang bahwa dia mau sekolah di alam aja karena kayak dia bebas berlari, bebas berteriak, bebas bergerak. Emang itu sepertinya kebutuhan anak-anak ya. Jadi kalau di Montessori itu kan emang ketika anak bertemu dengan alam, mereka akan menemukan banyak hal. Mereka akan mengeksplorasi indera-inderanya dengan langsung gitu. Jadi kayak oh wow, betul banget nih. Mungkin bisa jadi agenda rutin untuk pergi ke alam karena selain emang menenangkan jiwa, menyalurkan kebutuhan anak, kita juga bisa belajar gitu dari hal-hal sederhana yang kita lakukan di sini. Nggak gigit kok ini. Ini kita perjalanan balik gitu ke tenda, nggak sampai-sampai ya karena emang agak jauh sedikit sih. Tapi nanti next camping kita pilihnya lebih dekat. Jadi ini tuh kita harus melalui sungai tadi tuh, maksud saya ini sebenarnya nggak yang dalam dan nggak yang gimana-gimana, tapi ya kita tetap harus ngelewatin itu dan tetap harus basah kan pastinya, kecuali kita pakai sepatu boot. Jadi ya begitulah, itu yang terjadi tadi malam. Kalau jam pagi kayak gini mah dia aman-aman aja, tapi kalau malam kemarin bener-bener kayak wow, kita mau nyeberangi sungai terus kayak dingin banget kayak gitu. Pelan-pelan. Alhamdulillahnya sih kita juga nggak butuh waktu terlalu lama untuk merapikan tendanya juga yang kayak saya bilang kan dia kayak payung ya, jadi dia ditarik dia udah kebongkar aja sendiri. Terus ini barang-barang yang kita bawa, kita cuma bawa satu kayak kantong gitu yang kita isi dengan selimut, mulai dari selimut ada 2 selimut besar yang kita bawa dan 1 selimut yang kayak bisa dikecilin gitu. Terus kita juga bawa kompor 1 set sama panci. Jadi kita bisa bikin minum, kita bisa bikin pop mie kayak kemarin. Jadi meskipun cuma bawa itu aja, tapi menurut saya kalau untuk cuman semalam menginap itu udah kayak cukup banget. Kita tuh berusaha biar bisa satu kali bawa, jadi nggak perlu bolak-balik mobil ke area camping. Jadi ini udah semua udah kita bawa. Saya bawa playmat, terus sama bawa tas. Anak-anak juga harus ikut membantu. Nada juga bawain panci, Kakak bawain barang-barang kotor. Pastikan untuk ketika ke gunung kita juga membawa kembali sampah-sampahnya. Ini babanya bawa paling banyak ya, bawa tenda, bawa kompor, bawa semuanya. Karena ya begitulah. Nah terus habis itu barang-barang ini semua juga udah nggak terlalu berlebihan menurut kami untuk ukuran kemarin. Tapi nggak tahu ya kalau camping lagi kayaknya kita akan lebih mengada-ngada kayak bawa kursi, bawa segala macam yang lainnya.
Sampai beberapa hari ke depan mereka sering cerita bahwa mereka seneng banget bisa melalui sungai, bener-bener jernih airnya, terus melihat hijau-hijau. Mereka kayak kakak sama Neda kayak berkali-kali cerita bahwa mereka mau lagi. Sekitar jam 7 pagi dan kita kembali pulang ke Malang disambut dengan langit yang cerah biru banget dan pemandangan gunung yang Masya Allah cakep banget ya, jadi hijau ketemu biru. Aduh, itu ke mata mah enak banget ngeliatnya. Tuh kita bisa ngeliat gunung dan awan, kayak ada negeri di atas awan. Cakep banget ya ternyata. Semoga dalam waktu dekat bisa camping-camping lagi bareng anak-anak. Amin.